Ada sekolah khusus buat bocil psikopat guys. Jadi yang dibawa bukan buku catatan, tapi pisau, gunting. Gak perlu bawa alat tulis, bawanya suntikan, racun, bawa gergaji buat potong tulang. Dan buku pelajarannya juga tentang psikopat-psikopat terkenal di dunia. Bawa lakban, tali buat ngikat korban. Dan setelah siap, bocil ini pamitan kan sama orang tuanya, dia mau berangkat. Sebagai bocil psikopat, dia udah pakai topeng. Terbuatnya dari kulit manusia guys. Yang ternyata kulit orang tuanya sendiri yang udah jadi korban bocil psikopat itu. Semua orang di ruangan ini senasib guys. Mereka udah gak punya hidung. Mereka semua sama, kehilangan hidungnya pas masih bocil. Jadi guys, ada pria misterius yang pakai topi yang suka keliling nyariin rumah yang ada bocilnya. Dibunyiin tuh bel pintunya. Bocil cewek ini santuy aja dibukain kan. Sampai tiba-tiba tangan pria misterius itu ngarah ke hidungnya dan diambil gitu aja. Bocil ini masih bengong. Dia gak sadar hidungnya hilang. Pria itu ternyata udah ngumpulin banyak banget hidung bocil. Wanita ini ternyata si bocil tadi yang udah dewasa. Dia nyesel banget dulu gak dengerin perkataan ibunya. Harus selalu jaga diri dan hati-hati sama orang yang gak dikenal. Dua bocil ini masih kecil tapi udah psikopat guys. Selesai kue dipotong, mereka sengaja ngegerakin meja biar pisau ini ngenain ayahnya untuk meleset. Tapi besoknya lagi-lagi mereka naruh bangkai cicak di sepatu si ayah. Dan pas si ayah gak fokus, mereka ngebut dong main mobil-mobilannya. Jadi si ayah langsung kejepit. Jadi sebenarnya gini guys, ayahnya tuh polisi. Dulu dia sempat ngejar dua penjahat psikopat. Karena posisinya terpojok, dua penjahat itu akhirnya terpaksa ditembak di kepala. Di hari yang sama, istrinya Pak Polisi ngelahirin anak kembar. Anehnya mereka punya tanda lahir di jidat yang persis kayak luka tembak dua penjahat itu. Dan dua bocil ini seolah punya jiwa balas dendam. Mereka selalu nyusun rencana buat menghabisi ayahnya. Malah kena azab, kena jebakannya sendiri. Rumahnya meledak, mereka kelempar. Walau udah tahu anaknya psikopat, ayahnya tetap sayang guys. Dia panik ngeliat anaknya pingsan. Air matanya netes kan, ngenain tanda lahir anak-anaknya. Seketika muncul kilat dan petir. Ajaib, tanda lahir di kepala bocil-bocil itu hilang. Mereka kebangun dan langsung meluk si ayah guys. Ternyata roh jahat psikopatnya udah hilang. Sekarang mereka bukan bocil kematian lagi. Cewek ini panik banget karena lidahnya nempel dong di tiang di taman, gak bisa lepas. Nah kebetulan tetangganya lewat kan nih. Dia mau minta tolong tapi susah ngomong karena lidahnya nyangkut. Dan tetangganya malah mikir, cewek ini aneh banget deh, ngapain ngejilatin tiang. Ditinggalin gitu aja dong, gak ditolongin. Udah gitu gak lama dia ngeliat kayaknya nih ada cowok yang ngeliatin dia. Ternyata itu tuh pacarnya guys, yang sama nih. Heran kenapa cewek ini ngejilatin tiang. Dibilang bikin malu, bahkan cewek itu diputusin, ditinggalin. Padahal dia maunya juga lepas kan. Tapi sampai malam nih gak ada yang nolongin. Lidahnya masih nempel. Sampai tiba-tiba kelihatan nih ya, ada cewek misterius yang berdiri di deket situ. Dan ternyata dia bawa gunting yang gede banget guys. Lidah cewek itu digunting dong supaya bisa lepas. Tapi pas dia cek, ternyata lidahnya baik-baik aja guys, gak terluka sama sekali. Dia berhasil lepas dari tiang itu walau ditolonginnya ya sama hantu. Ada pria mesum yang sembunyi di dalam matras nih buat ngintipin cewek-cewek latihan senam. Tiba-tiba pelatih cewek ini ngedeket. Dan karena takut ketahuan, pria itu sembunyi. Resletingnya ditutup. Dan pria mesum ini mulai panik pas ngedenger kalau si pelatih nyuruh cewek-cewek ini latihan loncat. Pria ini mau kabur, tapi resletingnya nyangkut. Dia kejebak. Dan telat guys, latihan loncatnya udah dimulai. Si pelatih bilang loncatannya kurang kencang. Mereka disuruh ngeluarin semua tenaganya. Tulang-tulang pria itu mulai retak, tapi latihan loncatnya lanjut terus. Bahkan mereka semua berkali-kali ngelakuin lompatan di matras itu. Kondisi si pria mesum udah jadi manusia geprek guys, udah sekarat, gak bisa teriak. Bahkan pas ada yang mendarat di mukanya, ya kepala pria itu langsung hancur. Si pelatih puas, mereka semua boleh pulang. Dan ngeri banget, bagian bawah matras itu udah penuh darah guys. Manusia geprek itu akhirnya dibuang ke tempat sampah. Ada bocil cewek yang aneh banget nih guys. Pas diajakin main Barbie, kaki tangan bonekanya malah dia putus-putusin. Semua pulpennya juga dia bongkar-bongkar. Jam di kelas aja dia copotin angka dan jarumnya. Bunga juga dia copotin semua kelopaknya. Nah ada satu bocil cowok yang iseng ngeledekin bocil cewek itu. Dibilang aneh. Si bocil cewek kelihatan marah banget. Anehnya bocil cowok itu tiba-tiba ngilang, gak tahu kemana. Gurunya bingung kan. Udah gitu kebetulan dia ngeliat baju si bocil cewek kok ada merah-merah. Kirain dia terluka, tapi katanya dia habis main aja kok. Si bu guru gak mikir macem-macem. Sampai pas pulang dia ngelewatin jalan sepi.
Dan kebetulan banget dia ngeliat sepatu kuning. Itu sepatu si bocil cowok. Bu guru ini penasaran dan nyoba ngintip. Ternyata itu rumah si bocil cewek. Ngerinya ternyata itu keluarga psikopat guys. Bocil cewek itu suka nyopotin barang karena dia dan ibunya juga suka nyopotin tubuh manusia. Si bocil cowok jadi korban. Dan sialnya bu guru ini juga gak sengaja nyenggol barang, jadi ketahuan. Dan si bu guru akhirnya jadi korban selanjutnya. Jangan pernah ketiduran pas lagi potong rambut guys, ngeri banget. Jadi wanita ini datang ke salon malam-malam. Dia minta rambutnya dirapiin kan. Dia dikasih minuman yang ternyata udah ditaruh obat bius. Abis minum itu dia jadi gak sadarkan diri. Si pemilik salon langsung ngecek keadaan. Dia tutup salonnya. Dan wanita itu diikat di kursi guys, ngeri banget. Kulit kepalanya dicopot, rambutnya diambil. Wanita tadi kembali sadar dan langsung panik ngeliat kondisi kepalanya. Karena heboh berisik, wanita itu langsung dihabisi. Setelahnya tukang potong rambut psikopat itu pulang ke rumahnya. Dan ternyata di situ ada satu ruangan khusus tempat dia nyimpan rambut-rambut korbannya. Jadi wanita psikopat ini emang terobsesi sama rambut yang indah, dipakai, dan dia suka banget sama koleksi rambut terbarunya ini. Cowok ini makan sup daging sapi kan di kantin sekolah, tapi kok tiba-tiba dia malah nemuin gigi. Awalnya dia kira apa giginya copot ya, tapi kayaknya enggak. Dan pas dia udek-udek tuh mangkoknya, dia malah nemuin bola mata manusia. Dia langsung heboh teriak ngasih tahu yang lain kan, dan bener aja ada yang nemuin kuping, gigi, jempol. Nah akhirnya polisi datang ngelidikin kan nih, dikumpulin tuh potongan tubuh yang ada di panci kantin. Pas diperiksa potongannya tuh kecil-kecil banget guys, dan gak lengkap kan. Bingung dong sisa potongan tubuh yang lain kemana. Pihak kantin juga panik takut dituduh, tapi mereka jelasin kalau mereka tuh masaknya pakai daging kaleng. Akhirnya diselidikin lagi tuh ke pabrik daging kalengannya. Sialnya ya daging kaleng itu udah kesebar ke supermarket, ke kantin-kantin sekolah. Untungnya tapi stoknya berhasil ditarik. Dan setelah dikumpulin nih, kekumpul juga kerangka tubuh seorang pria yang setelah diselidikin terungkap kalau dia tuh korban yang dihabisi sama bos pabrik daging kaleng itu sendiri karena mereka memang musuhan. Si bos kira kalau dijadiin daging kaleng kan gak akan ketahuan, tapi ternyata kejahatannya terungkap juga. Cewek-cewek ini lagi syuting film badut psikopat, tapi ternyata ini beneran guys. Mereka pakai gergaji asli, bahkan beneran mau dihabisi biar kelihatan ekspresi ketakutan natural di filmnya. Untung di saat gergaji yang ngedeket, cewek-cewek ini berhasil menghindar. Kena ke sutradaranya, tapi tetap aja dia mau ngajutin film psikopatnya. Dua cewek ini kabur kan, mereka sembunyi di dalam mobil yang isinya barang properti syuting. Masalahnya di luar mereka dicari-cari, mau dihabisi. Buat ngulur waktu, akhirnya yang satu disembunyiin di kostum, sementara cewek yang ini ngeberaniin diri keluar, tapi sialnya ketahuan. Syutingnya dilanjut dan kasihan banget guys, cewek ini jadi korban, dihabisi beneran. Setelahnya karena udah pagi, mobil yang bawa kostum pergi keluar dari lokasi kan, dan cewek ini berhasil selamat. Dia bisa ngelaporin semuanya ke polisi. Walau sedihnya ya dia udah kehilangan sahabat terbaiknya. Pas lagi berenang sendirian di tengah danau, cewek ini malah disamperin pria psikopat guys. Dia nggak bisa kabur. Jadi awalnya dia dan pacarnya habis nyolong mobil orang. Nah mereka kabur kan ke hutan, dan karena yakin udah aman gak bakal disusulin, mereka malah asik pacaran, lari kejar-kejaran. Pas ngelihat danau yang luas, cewek ini langsung nyebur berenang. Dia kira pacarnya bakal nyusul kan. Anehnya setelah beberapa waktu cowoknya nggak muncul-muncul. Yang ada malah pria misterius ini berdiri di pinggir danau itu. Cewek ini mulai gak nyaman pas pria itu ngegodain dia. Makanya dia bilang jangan macam-macam deh, pacarnya bakal segera ke situ. Pria itu malah bilang kalau cowoknya nggak bakal dateng karena udah mati. Cewek ini ketakutan, dia mau naik tapi takut kan, jadi dia berenang aja ngejauh. Di saat panik gini, pas dia nengok lagi pria itu nggak kelihatan guys. Cewek ini langsung buru-buru naik dan balik ke mobil. Dia mau kabur dari situ. Jadi ternyata mobil yang mereka curi ini punyanya psikopat, yang makanya datang buat ngasih mereka balesan. Cewek ini nggak sadar psikopatnya di belakang. Ya dia jadi korban juga deh. Cewek ini nggak bisa ngelihat sesuatu yang berantakan guys. Kalau naruh gelas aja harus sama semua nih jaraknya. Semua harus rapi, harus bersih, pokoknya harus sempurna. Sampai tiba-tiba tangannya nih kecoret spidol kan setitik. Spidolnya tuh permanen guys, udah coba dicuci pakai sabun, bahkan disikat-sikat juga nggak bisa hilang. Karena selalu bersih sempurna, cewek ini jadi bener-bener nggak tenang. Kebetulan dia ngeliat parutan, ya udah dia parut dong tuh kulitnya biar noda hitamnya hilang. Habis ngebalut lukanya, tiba-tiba pacarnya dateng nih ke rumah. Karena panas dia lepaskan kemejanya. Cewek ini baru tahu kalau pacarnya punya tanda lahir bintik-bintik hitam banyak. Ya jiwanya langsung meronta-ronta guys, dan tanda lahir kan nggak bisa dibersihin. Jadi dia ambil lagi tuh parutannya, dan kalian udah bisa tebak lah ya nasib cowoknya gimana, diparut. Cewek ini pulang malam-malam dan naik taksi kan. Hari itu cuacanya agak dingin. Supir taksinya nawarin cewek ini kaos kaki. Dipakai tuh, tapi cewek ini sadar kayaknya supir taksi itu pria mesum yang suka ngumpulin kaos kaki cewek-cewek deh. Bener aja guys, dia dibawa ke tempat sepi, disuruh turun. Katanya disuruh bantu ngecek karena taksinya mogok. Ternyata si pak supir udah nyiapin tali, dan cewek ini diikat di tiang buat diambil kaos kakinya. Supir itu juga mesum guys, mau megang-megang. Tapi ternyata ini bukan cewek sembarangan. Dia pembunuh berantai yang belum ketangkep.
Setelah berhasil ngelepasin diri, dia langsung ngambil linggis dari taksi itu. Dan ya, si pas supirnya langsung dihabisi. Ngeri banget nih ya, cewek ini diajakin ke rumah pacarnya kan. Awalnya dia gak curiga sama sekali. Sampai pas dia amatin kok barang di rumah pacarnya nih aneh-aneh. Dan cowoknya kayak lagi nyiapin sesuatu gitu guys. Cewek ini sadar ada yang gak beres. Jadi dia lepasin heelsnya pelan-pelan supaya gampang kabur kan. Dia berusaha lari tapi sialnya gagal guys, dicegat sama cowoknya itu. Dan si cowok kayak ngamatin wajah cewek ini. Karena ternyata dia psikopat yang ngeri banget nih ya. Rambut cewek tadi udah diambil. Dan tulang cewek itu juga udah dihancurin buat dijadiin bahan yang dia cetak jadi boneka gitu guys. Cowok psikopat ini memang selalu nyari korban buat dijadiin boneka koleksinya. Jangan pernah nyoba main hipnotis-hipnotisan guys. Bocil ini pakai kalung buat ngehipnotis ibunya biar jadi anjing. Bukannya panik, si bocil malah seneng dong pas ibunya berubah jadi anjing. Untung ternyata cuma acting guys, hipnotisnya nggak mempan. Nah, bocil ini masih penasaran, jadi dia cobain lagi ke ayahnya. Berhasil dong, dia bikin ayahnya jadi gak sadar, jadi kejang-kejang. Bocil ini udah panik, ternyata si ayah tuh acting juga. Dia gak beneran kehipnotis. Sampai pas malamnya, bocil ini ngedenger kok ada suara ngegonggong. Jadi ternyata efek hipnotisnya tuh telat guys munculnya, tapi beneran kejadian. Si ibu beneran kehipnotis jadi anjing, sampai makanin daging mentah. Sedihnya efek hipnotis si ayah bikin kejang-kejang kan, sampai kehilangan kesadaran. Dan bocil ini nemuin ayahnya udah tergeletak gak bernyawa lagi. Bener-bener ngeri ya. Ngeri banget nih ya, bocil ini main tembakan dan ini asli guys, bukan mainan. Masalahnya kan dia lagi main kuda-kudaan. Nah, ada bocil cewek nih yang rebutan pengen main juga. Si bocil cowok disuruh turun, marah dong dia, udah mau nembakin pistolnya. Nah, tapi ternyata pelurunya kosong guys. Setelahnya tapi dia isi dong. Udah gitu pengen dia coba tembakin ke mbak-mbak di supermarket. Untung si bocil dikasih kue, nggak jadi kan. Setelahnya bocil itu pulang, pelurunya masih full tuh. Dia ngajakin pengasuhnya ini main, tapi si pengasuh sibuk kan. Dan bocil ini jadi emosi mau nembak lagi. Gawatnya pengasuhnya ngiranya itu mainan kan. Katanya tembak aja. Ditembak beneran dong. Untungnya meleset kena kaca. Udah gitu orang tuanya juga akhirnya tahu dan langsung ngamanin tembakan itu. Duh, ngeri ya. Bocil ini lagi main boneka salju. Dia nggak sadar kalau ini boneka salju psikopat. Bonekanya hidup. Pas banget ada gerombolan yang suka ganggu. Bocil ini diledekin. Udah gede kok main boneka salju. Bahkan bonekanya dihancurin. Ya mereka nggak tahu aja itu boneka salju psikopat. Bonekanya marah dan cowok yang jahat ini dilindes papan seluncur sampai palanya copot mental. Jadi sebelumnya ternyata ada pria psikopat yang paling jahat di kota itu. Korbannya banyak. Dia berhasil kabur pas badai salju, tapi malah kecelakaan. Dan jiwa psikopatnya bersatu sama salju, terbentuk jadi boneka salju psikopat. Polisi akhirnya tahu kan, boneka salju itu mau dicairin. Tapi tubuhnya bisa balik jadi boneka salju utuh lagi dong. Untung polisi pinter, boneka salju itu dijebak sampai jadi cair lagi. Nah, tapi kali ini cairannya dipisah-pisah, dimasukin ke botol dan dikubur dalam tanah guys. Teror boneka salju psikopat itu akhirnya selesai. Bocil ini bingung, orang tuanya selalu masak daging, padahal mereka nggak pernah beli daging guys. Terus itu daging dari mana dong? Jadi bocil ini curiga, daging yang dimasakin ibunya nih beda, bukan daging sapi, bukan daging ayam. Setiap ditanya itu daging apaan, ayahnya nggak mau ngasih tahu. Sampai akhirnya diam-diam bocil ini ngecek kan ke ruang bawah tanah rumahnya. Ada banyak bekas baju orang, nggak tahu baju siapa. Dan ada alat-alat potong daging juga, dia ketakutan. Bocil ini ngasih tahu gurunya kan, si bu guru jadi datang ke rumahnya nih buat ngecek. Anehnya ruang bawah tanah itu udah dirapiin guys, yang bocil ini lihat kemarin udah nggak ada. Dia jadi dikira halu. Ya tapi bener aja, pas ibu guru lengah langsung dipentung pakai stick golf. Ayah ibunya ternyata emang psikopat yang suka makan daging orang. Dan daging si bu guru udah siap nih buat dimakan malam itu sama anaknya. Si bocil nggak mau makan daging itu. Orang tuanya jadi marah banget. Sampai tiba-tiba bocil itu pingsan. Bangun-bangun dia udah di rumah kakek neneknya. Dan si kakek bilang tenang aja, ayah ibunya udah nggak bisa nyakitin bocil ini lagi. Soalnya udah dijadiin burger nih guys. Ternyata kakek neneknya sama aja. Cewek ini bener-bener ketakutan karena di depannya ada om-om botak yang ngeliatin terus. Jadi dia kan naik kereta nih, padahal keretanya sepi. Tapi entah kenapa si om botak malah berdiri di depan dia. Bahkan dia diliatin terus, bikin merinding. Nah karena gak nyaman, cewek ini pindah aja kan, duduk di tempat lain. Om-om botak itu masih ngeliatin dia terus. Cewek ini jadi ketakutan. Pas banget keretanya udah mau sampai di stasiun berikutnya. Ya udah, cewek ini mau turun aja kan, mau kabur, tapi ditarik dong, dia nggak dibolehin keluar. Sekuat tenaga dia berusaha ngelawan dan si om botak berhasil dia dorong. Cewek ini akhirnya bisa kabur keluar dari kereta. Tiba-tiba om botak itu nunjuk-nunjuk ngasih tahu cewek ini supaya hati-hati. Karena dari tadi dia sadar kalau cewek ini diincar penjahat psikopat.
Makanya si Om Botak berusaha ngelindungin. Ya telat guys, karena salah sangka cewek itu akhirnya jadi korban. Kalau kalian melihat cewek cantik di pinggir jalan, jangan tergoda guys. Jadi ada mobil kuning yang isinya cowok-cowok genit nih. Mereka tergoda kan sama cewek itu, terus dikirain mobilnya mogok. Cowok ini modus, nawarin mau bantu benerin mobilnya. Kata cewek itu nggak usah, mobilnya nggak rusak kok. Dan ya udah, dia pergi kan dari situ. Cowok-cowok dari mobil kuning malah nekat ngejar mobil merah cewek itu. Bahkan sengaja nih dipepet terus sampai akhirnya cewek itu berhenti di tanah kosong. Di situ sepi banget kan, dan cowok mesum ini udah mau macem-macem ke cewek itu. Ini temennya udah ngingetin tapi disuruh diam, jangan ikut campur. Sampai dari mobilnya, cewek itu ngambil yang ternyata pedang tusukan. Dan dia buka tuh ya bagian depan mobilnya yang ternyata isinya mesin penghancur. Cowok mesum itu digiling hidup-hidup karena bahan bakar mobil itu bukan bensin tapi darah manusia. Karena belum keisi penuh, cewek psikopat ini nyamperin temennya cowok tadi. Dia nggak dihabisi sih, tapi diambil satu tangannya dan ditinggal sendirian di tempat itu. Ada seorang pria jomblo yang anggap boneka kertas ini jadi istrinya. Setiap hari boneka itu dibawa-bawa, bahkan dia bawa ke pasar. Kebetulan di situ ada peramal kan nih. Begitu ngeliat kalau pria ini nganggap boneka itu istrinya, si peramal ngasih tahu kalau dia punya firasat buruk. Bonekanya disuruh buang. Ya, tapi pria ini nggak mau dengar. Dia tetap nganggap boneka itu istrinya. Bahkan didandanin, sampai pria itu juga ngegigit jarinya biar bisa nandain mata nih di bonekanya. Boneka itu sampai dicium segala. Dia benar-benar nganggap itu istrinya kan. Sampai dibawa tidur. Nah tapi tiba-tiba suatu malam dia kayak ngerasa diganggu gitu. Bahkan kelihatan tuh ya ada yang berdiri di depan pintu. Yang pas kebuka ternyata itu tuh si boneka yang bawa tongkat kayu. Ngerinya warga desa akhirnya nemuin pria itu dalam kondisi udah gak bernyawa. Mulutnya tertusuk kayu dan kelihatan kalau boneka itu pelakunya. Masih kecil udah psikopat guys. Jadi bocil cewek ini gak suka ngeliat cowok yang dia taksir malah deket sama cewek lain. Dia langsung caper nih, nangis biar semua orang merhatiin dia. Tetap aja cowok gebetannya itu makin deket sama cewek tadi kan. Jadi pas jam pulang sekolah, pas ada kesempatan, bocil cewek itu dia singkirin. Gak ada yang tahu guys kalau bocil cewek ini pelakunya. Dan di rumah duka semua orang datang untuk ngedoain. Bocil cewek psikopat ini datang juga pakai sepatu merah karena dia tetap mau jadi pusat perhatian orang-orang. Bocil psikopat ini gak ngerasa bersalah sama sekali. Bahkan dia seneng karena saingannya buat ngedapetin cowok ini udah gak ada. Nenek ini senyum-senyum, ternyata psikopat guys, ngeri banget. Jadi dia kan petugas di kamar jenazah. Nah hari itu ada seorang pria yang meninggal. Terus ganteng kan nih. Si nenek naksir, tangan pria yang meninggal itu kan patah. Dia ganti dong sama tangan orang lain, dipasang ke pria yang ganteng ini. Udah gitu dia nelpon istrinya pria itu. Katanya jenazahnya udah siap dimakamin kan. Ya udah nih upacara pemakamannya dilakuin. Gak ada yang tahu kalau si nenek sebenarnya ngebawa tubuh pria itu ke rumahnya karena dia naksir berat. Sementara peti yang dikubur ternyata isinya istri dari pria itu. Dia dijebak. Duh, nenek psikopat jahat banget ya. Cewek ini bilang masakan di kantin gak enak kan. Bahkan sampai selfie dan update, bikin ibu kantinnya malu. Pas cewek itu ke toilet, si ibu kantin yang udah emosi akhirnya nyerang. Sampai cewek itu meninggal dan abis itu ngeri banget guys, digiling. Dagingnya dimasak, dijadiin bahan buat bikin pie isi daging manusia. Nah pas pie-nya mateng, anehnya harumnya tuh kecium sampai kemana-mana guys. Bahkan murid di kelas sampai gak fokus pengen cepet makan di kantin. Semuanya makan dengan lahap, mereka gak tahu aja itu pakai daging apaan. Ada potongan kuping nyelip nih, si ibu kantin ngeliat, langsung disembunyiin sebelum ketahuan. Udah gitu, pie yang dimakan bapak kepala sekolah juga ternyata ada potongan jarinya guys. Untung gak kemakan, si kepala sekolah gak sadar. Pada akhirnya perbuatan ibu-ibu kantin ini gak ketahuan. Semuanya suka sama masakan mereka. Hati-hati guys, ngeri banget nih. Jadi cewek ini belanja di minimarket kan. Pas pulang dia juga ngambil payungnya yang tadi ditaro tuh. Karena di jalan gak hujan, payungnya kan gak dipakai. Nah tapi pas di rumah dia sadar kayaknya payungnya tadi ketuker deh. Ini bukan yang punya dia, soalnya yang ini ada nama orang lain. Jadi besok paginya dia balikin kan payung putih itu. Nah di kotak itu ada yang polos gak ada nama nih. Mungkin payung yang ini bener punya dia kali. Udah gitu pas mau nyebrang jalan tiba-tiba turun hujan. Jadi payungnya mau dia buka kan. Kok agak susah. Terus anehnya kayak ada pencetan gitu. Karena buru-buru ya udah dia cepet buka payungnya. Tapi keluar besi panjang dari ujung payung itu. Dan cewek ini kaget banget karena besi panjang itu langsung nancep di kepala cewek di seberangnya. Jadi itu bukan payung biasa guys, itu payung tembakan. Ngeri banget ya. Setiap saat cewek ini selalu lapar guys. Dia udah makan banyak tapi tetap lapar. Dia udah ngemil macem-macem, minum sampai kembung. Anehnya dia masih aja pengen makan pizza, makan biskuit, kue satu loyang, gak kenyang-kenyang. Sampai pas makanannya tinggal sepotong, dia jadi panik harus makan apa
lagi. Dan tiba-tiba dia nemuin sisa potongan kuku tunangannya. Dia cicipin, rasanya kok enak. Cewek ini akhirnya tahu dia harus makan apa lagi. Dia samperin tuh tunangannya yang lagi tidur. Setelahnya dia bikin pie yang langsung dia makan dengan lahap. Di dalam pie itu ada potongan jari tunangannya yang bahkan masih ada cincinnya. Karena yang dia makan itu pie daging manusia, daging tunangannya sendiri. Cewek ini lagi sembunyi dari penjahat psikopat guys. Dia sembunyi di dasar kolam dan di atas nih penjahatnya nyari-nyari pakai tongkat kan. Setelah nunggu lumayan lama, untung penjahatnya kayaknya udah pergi. Cewek ini juga udah mulai kehabisan napas kan. Dia naik ke atas. Penjahatnya muncul dong, malah bawa-bawa pisau. Masalahnya karena kakinya basah, jejaknya jadi ketahuan kan. Cewek ini langsung ngebungkus kakinya pakai koran dan dia sembunyikan di dalam lemari. Si penjahat awalnya udah kesulitan nemuin cewek itu. Sampai tiba-tiba ada kecoa yang bikin cewek itu kaget dan teriak. Si penjahat jadi sadar dan udah mau ngebuka lemarinya kan. Pas banget kecoanya juga naik ke kaki cewek tadi. Dia ketakutan dan langsung keluar. Pintunya pas banget tabrak si penjahat guys. Lah, cewek ini jadi selamat gara-gara kecoa. Ada restoran sup daging yang rame banget. Nah, tapi pegawainya tuh ganti-ganti terus. Soalnya selalu berusaha mau tahu resep rahasia restoran ini. Sampai ada Nia, pegawainya yang godain bos restoran itu. Karena penasaran banget sama resepnya kan. Tapi bosnya tetap bilang gak bisa, resepnya rahasia. Pegawai cewek itu masih nekat Nia. Dia modus mau godain bosnya, ikut pulang ke rumahnya. Di situ dia izin mau ke toilet. Padahal dia penasaran mau nyari rahasia sup daging restoran bosnya. Ketemu juga nih guys ruangan tempat pembuatan bahannya. Dia cicipin bener nih sesuai rasanya. Pas kualinya diaduk-aduk, cewek ini malah nemu potongan tangan. Dia juga nemu handphone pegawai sebelumnya. Jadi ya bukan berhenti kerja, tapi dibikin jadi sop daging. Dan cewek ini yang bakal jadi korban selanjutnya. Dia kabur ke ruangan lain, dia kunci. Kirain aman, sayangnya dia gak sadar ada pintu belakang. Dia jadi korban. Setelahnya ya pegawai restorannya ganti lagi. Mungkin ya bakal jadi korban selanjutnya. Wanita ini panik, pas dia mau tidur malah kelihatan Nia dari cerminnya ada seorang pria di bawah kasurnya. Dia berusaha tenang, terus wanita ini ngelemparin bantal nutupin cerminnya supaya pria itu nggak bisa ngeliat dia kan. Habis itu dia mau nelpon bantuan, tapi handphonenya ternyata lowbat. Sialnya lagi, kabel chargernya tuh kesangkut di bantal yang tadi dia lempar. Pas dia tarik, bantalnya jadi jatuh dong. Dan pria di bawah kasur itu sekarang jadi bisa ngeliat dia. Mereka tetap-tetapan. Untungnya wanita ini berhasil kabur dan masuk ke toilet. Dia kunci tuh pintunya. Masalahnya dia jadi kejebak dan gak bisa keluar kan. Sementara pria itu di luar berusaha ngebuka pintunya. Di toilet itu ada hair dryer guys. Wanita ini langsung dapat ide. Dia putusin ujung kabelnya dan dikenain ke besi handle pintu. Listriknya ngalir kan. Pria jahat itu langsung kesetrum sampai pingsan. Beruntung wanita itu akhirnya bisa keluar dan selamat. Cewek ini bingung banget nih ya, pas malam-malam dia ngeliat ada orang yang duduk di taman. Tapi kayak ngeliat ke atas gitu guys. Terus kelihatan aneh. Dia gak mau pusing lah ya, lanjut pulang. Tapi besokannya pas ngelewatin taman itu lagi, ada lagi dong orang yang duduk di bangku kemarin dan sama guys menatap ke atas. Cewek ini makin heran dong, tapi ya udahlah, dia tetap lanjut pulang. Di hari ketiga pas ngelewatin taman itu lagi, bangkunya sekarang kosong guys. Entah kenapa cewek ini jadi penasaran. Dia nyoba kan duduk di bangku itu. Dia coba nih ngeliat ke atas, gak ada apa-apa tuh. Sampai tiba-tiba kedengeran suara nih di bawah. Dan ngeri banget guys, ternyata ada hantu bocil pitak yang suka narikin rambut cewek-cewek. Makanya yang duduk di bangku itu kelihatan nengok ke atas, karena ya rambutnya ditarik kan sama hantu bocil itu. Setelahnya hantu bocil itu pergi, tapi ngerinya dia sambil ngebawa kepala korbannya. Cewek ini gak bisa berhenti makan guys. Setiap saat dia selalu ngerasa lapar. Dan ibunya juga malah seneng ngeliat anak ceweknya ini hobi makan. Padahal makannya tuh gak wajar banget, sampai gak bisa berhenti. Suatu hari ada tamu yang datang ke rumah mereka kan nih. Ibu itu nyiapin makanan. Anak ceweknya malah langsung ngegigit tangan tamu itu. Semua makanan yang ada di rumah itu katanya cuma boleh buat dia, gak boleh buat orang lain. Udah gitu ibunya malah ngebelain, malah dibangga-banggain dong karena anaknya doyan makan. Nah pas malamnya si ibu kan lagi pergi. Cewek ini udah kelaparan banget nungguin ibunya nyiapin makan. Dia sampai gak tahan, anjing hidup aja udah mau dimakan. Ibunya udah dikasih tahu kalau kelakuan anaknya itu gak wajar, tapi mereka gak didengar dong, malah diusir. Setelahnya lewat seminggu, ibu itu kok ditelepon gak diangkat, gak ada kabar. Pas dicek ke rumahnya, kondisinya bener-bener berantakan guys. Cewek rakus itu sampai udah makan buku, makan boneka kesayangannya. Ngerinya si ibu juga ternyata udah jadi korban, dimakan. Dan tetap aja dia masih belum kenyang. Kalau kalian buka kiriman paket, hati-hati guys. Wanita ini dapat kiriman paket yang ternyata isinya jebakan tajam. Pergelangan tangannya langsung kepotong.
Untung suaminya ini dokter bedah yang paling hebat di kota itu. Tangan si istri jadi bisa disambung lagi. Ya, tapi istrinya ini masih trauma kan, masih sedih. Apalagi tangan sambungannya ini tiba-tiba suka kerasa sakit. Makanya si suami akhirnya ngasih hadiah sebuah gelang yang cantik banget buat tutupin bekas sambungan tangan itu dan biar istrinya juga jadi seneng. Anehnya di malam hari, istrinya ini suka nggak sadar ngambil gunting, kadang juga ngambil pisau dan berusaha nyerang suaminya. Wanita ini ngerasa ada yang salah sama tangannya, sampai akhirnya malah terungkap yang sebenarnya. Suaminya ternyata dokter psikopat jahat guys. Sebelumnya dia udah menghabisi seorang korban yang tangannya ternyata disambung ke tangan istrinya. Karena dokter psikopat ini penasaran aja sama kemampuannya. Bisa nggak sih nyambungin tangan ke badan orang yang berbeda? Dan yang ngirim kotak jebakan itu sebenarnya suaminya sendiri. Tapi wanita ini kayak dapat kekuatan sampai akhirnya tangan sambungannya itu bisa menghabisi dan ngalahin si suami psikopat. Cewek ini gak sadar di belakang ada cowok psikopat yang ngincer dia. Kebetulan cewek ini tuh bisu dan tuli guys. Dia gak bisa denger dan gak bisa bicara. Untungnya pas cowok itu nyerang, dia sempat menghindar. Cewek ini cuma bisa kabur ke kamar. Sayangnya cowok psikopat itu udah ngejebol pintunya kan. Dia mau kabur lewat jendela, tapi rambutnya ditarik. Untung cewek ini masih bisa ngelepasin diri dan lari. Dia kabur ke tempat yang rame kan nih. Cewek ini mau ngasih tahu kalau dia tuh dikejar orang jahat. Tapi masalahnya dia bisu kan, gak bisa ngomong. Cowok psikopat ini malah pura-pura jadi kakaknya cewek itu dong. Orang-orang gak tahu yang sebenarnya kan. Nah, karena situasinya udah terpojok, cewek ini akhirnya sengaja bikin dirinya sendiri terluka sama cowok itu. Baru deh orang sadar kalau cowok ini sebenarnya orang jahat dan dia akhirnya bisa ditangkap. Perhatiin guys, dari rekaman CCTV kelihatan bocil ini terbang. Ibunya panik dong ngeliat anaknya kayak gitu. Dia langsung pulang. Lebih paniknya lagi, anaknya bilang kalau tadi dia habis main sama ibunya kok. Bahkan ibunya aja masakin dia. Padahal si ibu aja kan baru pulang. Nah, karena anaknya itu sering bersikap aneh, ngomong sendiri, akhirnya dipanggilin dukun kan. Di rumah itu ternyata memang ada roh jahat yang susah banget diusir. Bahkan roh jahat itu berusaha menarik bocil ini ke dunia lain. Roh jahat itu selalu nyamar jadi ibunya bocil ini. Untungnya si dukun sakti berhasil ngelawan dan ngasih tahu si bocil kalau itu tuh roh jahat, bukan ibunya. Setelahnya biar aman, bocil itu dan ibunya pindah rumah kan. Walau kayaknya roh jahat itu tetap ngikutin si bocil kemanapun. Ada seorang wanita yang udah meninggal tapi matanya nggak mau nutup dong. Udah gitu pas mau dibawa malah kayak duduk bangun gitu. Orang-orang pada panik karena wanita itu tuh beneran udah meninggal. Sampai akhirnya karena orang-orang pada takut dipanggilin dukun kan. Arwah wanita itu tuh keluar terus nangis. Tapi ditanya kenapa nggak mau jawab. Ya udah akhirnya wanita itu didoain dan dipasang kertas mantra kan. Pas mau dibawa petugas ini malah bersin dan kertas mantranya terbang dong. Wanita yang udah meninggal itu duduk bangun lagi, bikin panik lagi. Nah, bahkan pendeta juga nggak sanggup ngedoain wanita itu guys. Karena kayak tantrum nih ya, bangun-bangun terus, padahal udah meninggal. Sampai akhirnya arwah itu mau juga diajak ngobrol sama dukun sakti. Dan ternyata dia tuh belum ikhlas ninggalin dunia karena nggak sanggup pisah sama cowok yang dia suka. Oh, ternyata udah jadi hantu juga bisa gagal move on ya guys, kasian. Kalian pernah gak sih tengah malam lagi tidur terus kebangun tapi badan gak bisa gerak, kayak ada yang neken. Nah paginya cewek ini mikir semalam dia mimpi buruk kali ya. Tapi besok malamnya dia ngalamin hal yang sama lagi. Bahkan dia bisa ngeliat ada tangan hantu yang megang dia. Cewek ini takut tapi dia tetap pergi kerja kan nih. Di kantor dia malah berantem sama temennya yang nyebelin. Cewek ini pulang dan malamnya dia ngalamin hal yang sama lagi. Kali ini dia bisa ngeliat nih ya hantu cewek, rambutnya panjang. Ngerinya hantu itu bilang dia mau minta tangan cewek ini. Hantu itu ternyata gak punya tangan sebelah guys. Cewek ini bener-bener takut sampai akhirnya dia bilang ambil tangan temennya aja yang nyebelin, jangan tangan dia. Nah setelah ngalamin hal itu, seperti biasa cewek ini pergi kerja kan. Gak disangka di kantor temennya itu abis jatuh dari tangga, tangannya patah. Bahkan dia dapat kabar tangan temennya itu harus diamputasi guys. Cewek ini kaget, dia jadi ngerasa bersalah. Apa temennya itu kehilangan tangan gara-gara hantu semalam? Murid-murid ini lagi cerita serem, katanya ada mitos di kolam renang sekolah mereka tuh ada hantunya. Abis cerita-cerita mereka tes renang kan nih. Tiba-tiba ada satu murid yang kayak mau tenggelam. Cewek ini mau nolongin temennya itu kan, tapi kelihatan kalau kaki temennya itu ternyata ditarik hantu. Pantes aja tenggelam. Cewek ini ketakutan dong. Untungnya gak lama temennya itu juga bisa diselamatin. Nah tapi nih ya, abis tes renang dia kan ke ruang bilas. Ada botol sabun yang ngegelinding di lantai. Dia kira itu punya temennya yang lagi mandi kan. Pas pintu toiletnya diketok langsung kebuka dan ternyata gak ada siapa-siapa di situ. Ya tapi pas dia nengok ada hantu ya guys. Setelahnya murid-murid yang lain nyariin keberadaan cewek itu yang ternyata ada di hutan
lagi ngorek-ngorek tanah. Jadi karena dia punya kemampuan bisa ngeliat hantu, hantunya minta tolong. Si hantu tuh korban yang ditenggelamin sama pacarnya di kolam, terus jasadnya dikubur di hutan. Baru deh semuanya jadi terungkap. Di jalan pas lagi nyetir, wanita ini kesel soalnya nih bocil nggak mau diem, ngeliat ke belakang mulu. Pas diomelin baru deh tuh bocil nurut. Wanita ini bingung ngeliat ada orang yang jalan nih, bukannya tadi udah lewat ya. Dan pas dia perhatiin ngeri banget, kepala orang itu copot dong. Wanita ini kaget, tapi ya biasa ya film, bukannya kabur mobilnya malah berhenti dan dia samperin. Untung nggak ada, tapi ya berarti fix itu penampakan hantu kan. Panik nggak tuh? Merinding banget. Di depan rumah sakit ada cewek rambutnya panjang, mukanya pucat, ngetop taksi. Udah tengah malam, tapi supir taksinya nggak mikir macem-macem, mau nganterin cewek itu pulang. Kok tapi diarahinnya ke jalan yang sepi, sepanjang jalan tuh kuburan semua. Supir taksinya mulai mikir, apa yang dia bawa ini hantu? Tapi enggak ah. Untung nih balik ke jalan raya, dan akhirnya sampai tuh ke rumah cewek itu. Kok tapi cewek ini nggak mau turun. Akhirnya si supir yang mencet bel kan tuh. Orang tua cewek itu keluar dan ongkosnya dibayarin. Tapi cewek tadi udah nggak ada. Di situ orang tuanya ngejelasin kalau anak mereka tuh udah meninggal 10 hari lalu. Nah tapi setiap malam selalu ada taksi yang datang karena hantu anaknya minta dianterin pulang. Merinding banget kan, suasananya juga jadi sedih. Tapi ya udah, supir taksi ini akhirnya pamit pulang. Setelah ngalamin kejadian horor tadi, si pak supir tetap senyum. Sampai tiba-tiba hantu tadi muncul lagi. Waduh, panik gak tuh?